Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bertepatan juga dengan tanggal 12 April tahun 2023 Miladiah. Berjumpa kita dalam acara Indahnya Ramadan di TVRI Sumatera Utara. Nah pemirsa, seperti pada hari-hari yang sudah kita lalui, 20 hari telah kita bersama di bulan suci Ramadan ini, kita sudah membahas berbagai tema ataupun topik yang tentunya ini menambah pengetahuan dan ilmu buat kita semua, dan insya Allah menjadi pahala bagi kita yang ikut mendengarkan dan menyaksikan acara Indahnya Ramadan. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan, dari namanya Ramadan, banyak menyandang dengan nama-nama selain dengan Syahrul Syam, ya bulan puasa, kemudian Syahrul Barokah, bulan penuh barokah, Syahrul Maghfirah, bulan penuh keampunan. Banyak lagi nama-nama yang disandang oleh bulan suci Ramadan ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema ataupun topik yang cukup menarik, ya, di mana kita setiap hari, setiap saat selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sejauh mana kita berdoa kepada Allah, mungkin ada yang sudah terkabul, mungkin ada yang belum terkabul. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, nanti kita akan bahas bersama di Indahnya Ramadan kali ini dengan mengangkat topik ataupun tema Ramadan Syahrud Doa. Nah pemirsa, sudah hadir bersama kita di studio hari ini guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA, yang tentunya tak asing lagi buat kita semua. Kita akan sapa langsung beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini masih ingat kita waktu sebelum Ramadan tiba, kita bisa berjumpa di Masjid Nabawi, ya, sama-sama ibadah umroh. Alhamdulillah Ustadz juga baru sampai ya beberapa hari di Indonesia, di kota Medan. Masya Allah. Nah pemirsa, narasumber kita ini adalah alumnus dari Universitas Islam Muhammadiyah sekitar Universitas Islam Madinah, ya, di kota Madinah, Saudi Arabia. Tahun 1987, ya sudah cukup lama nih, ya Masya Allah. Dan saat ini sehari-hari bertugas atau mengabdi di Fakultas Dakwah di Universitas Islam Sumatera Utara atau UIN Sumatera Utara, kemudian juga sebagai selain pendakwah juga pengajar di berbagai KBIH, ya, yang ada di Sumatera Utara. Kemudian juga sebagai pembimbing di travel umroh di salah satu yang dari kota Medan, dan tentunya juga ini sebagai salah satu dari yang memberikan sertifikasi bagi para pembimbing ustadz yang melaksanakan umroh ataupun ibadah haji. Ustadz yang luar biasa nih, Masya Allah. Kita doakan ya ustadz kita ini, guru kita ini insya Allah tetap sehat diberi Allah Subhanahu wa taala untuk terus ya dapat berbuat untuk umat Islam. Baik pemirsa, kami juga sampaikan bagi Anda yang ingin nanti bergabung bersama kami di acara Indahnya Ramadan di hari ini, nanti dapat bergabung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang tema hari ini, yaitu Indahnya Ramadan. Tentang hari ini adalah Ramadan Syahrud Doa, ya, di 0811 6100 386 0811 6100 386. Nah, untuk mengambil keberkahan dari pertemuan kita di acara Indahnya Ramadan hari ini, kita akan awali dengan sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori Nasional Sofyan Sauri, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 186. Disilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori Sofyan Sauri, membacakan surah Al-Baqarah ayat 186. Ini tentunya sangat terkait atau ada kaitannya dengan tema yang kita bahas hari ini, yaitu tentang doa. Allah begitu dekat dengan kita dan insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Baik, kembali kami sampaikan kepada pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung di acara Indahnya Ramadan hari ini, dapat menelpon langsung di 0811 6100 386. 0811 6100 386. Tema kita hari ini adalah Ramadan Sahur Doa. Baik, kita akan langsung
ke narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Masya Allah. Bahagia benar saya hari ini Ustadz. Ya, Masya Allah, setelah luar biasa. kita ketemu kemarin di Madinah. Masya Allah, kita bertemukan di sini. Ya, kata orang Medan mengatakan belah-belah buah cempedak, ya isinya tebal, kecil bijinya. Kalau Allah sudah berkehendak bisa bersama Ustadz Iqbal di TVRI Sumatera Utara. Masya Allah. Terima kasih. Baik, Masya Syukran, Allah. jazakumullah khair. Ya, seperti yang kami sampaikan di awal acara tadi bahwa Ramadan ini ya banyak menyandang bulan-bulan ya, namanya ada bulan puasa, kemudian bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Ini yang kita bahas hari ini adalah Ramadan Syahrud Doa. Ya, Ramadan ini adalah bulan-bulan untuk berdoa atau penuh doa. Seperti apa tuh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI, as-shaimin was-shaiman dimanapun berada, alhamdulillah hari ini 12 April 2023 kita bertemu di TVRI bersama Ustadz Sahrial. Terima kasih. Ya, yang memandu acara hari ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bisa hadir di ruangan yang megah ini dalam rangka Ramadan, indahnya bulan Ramadan. Dengan tema tadi sudah disampaikan tentang bahwa Ramadan adalah bulan syahru doa. Nah, sebagaimana kita ketahui, doa adalah sesuatu yang inti dalam ibadah. Doa adalah sesuatu yang paling diketahui oleh semua umat Islam. Bila ingin mendapatkan sesuatu kebaikan atau menghindari satu keburukan, maka pasti umat Islam itu menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa dalam definisi secara bahasa adalah permohonan dan permintaan. Dalam pengertian istilah, doa adalah ibadah disertai dengan permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh setiap kita. Nah, doa inilah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi salat pun menurut bahasa adalah ad-doa. As-salah bimakna ad-doa. Jadi salat itu menurut bahasa adalah doa. Nah, kenapa disebut salat itu adalah doa? Karena di dalam salat itu semuanya isinya adalah doa. Mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah, membaca surah Fatihah, kemudian doa-doa yang kita bacakan saat duduk antara dua sujud, itu semuanya berisikan doa-doa. Nah, itu kalau salat menurut bahasa. Nah, jadi
kalau kita bicara doa, berarti tidak lepas kita bicara tentang sholat. Nah, karena sholat itu ya doa. Nah, secara harfiah sholat itu adalah doa. Tapi nanti secara istilah berbeda. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu pengertian menurut istilah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang tak mau berdoa. Man tarakad du'a fa alaihi yaghdab. Ya. Siapa yang meninggalkan doa, maka Allah murka kepadanya. Nah, oleh karena itu doa adalah ibadah. Ya. Jadi kalau kita berdoa bukan hanya terkabulnya yang menjadi tujuan, tapi doa itu sendiri adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila terkabul, alhamdulillah. Bila belum terkabul, berarti belum rezeki kita. Tapi berdoa itu harus terus-menerus dilakukan kapan saja, di mana saja kita butuh atau tidak butuh kepada apa yang kita inginkan, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut Ramadan syahrul doa? Karena surah Al-Baqarah ayat 186 tadi yang dibacakan oleh qari kita, itu lanjutan dari perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat yang berkaitan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu adalah berhubungan dengan syahrul Ramadan. Jadi orang yang berpuasa menurut Ibnu Katsir adalah doanya mustajab. Nah, ini menurut Ibnu Katsir. Tapi menurut ulama yang lain, ayat ini tidak hanya untuk orang yang berpuasa, tapi untuk siapa saja yang hamba Allah yang ingin berdoa dipersilakan, karena Allah sangat dekat dan Allah mengabulkan, dan Allah berjanji dalam ayat tadi akan memberikan dan mewujudkan dan merealisasikan apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan saya sudah lama berdoa tapi belum dapat, sebenarnya dia sudah dapat tapi dia lupa bahwa yang dia minta itu sudah diwujudkan. Tapi dia mungkin tidak ingat. Karena kita ketika sulit itu kita ingat. Ketika kita senang sudah tercapai apa yang kita harapkan, itu kita biasanya sebagai manusia itu kadang-kadang lupa. Nah, maka sebenarnya doa kita itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Hari ini kita berada di sini itu karena doa kita. Nah, jadi terwujud. Nah, tidak ada doa yang ditolak. Apalagi doa orang yang berpuasa. Salah satu la turaddu ad-doa. Ada 3 orang yang berdoa tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya as-shaim. Nah, oleh karena itu tema ini sangat relevan, sangat cocok dengan situasi kita hari ini. Maka kita perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena ini kesempatan kita untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebagai pengantar. Baik, Masya Allah. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan, menjalankan ibadah puasa dan saat ini juga sedang menunggu waktu berbuka luar biasa. Kita sudah mendengarkan pengantar dari tema ataupun topik indahnya Ramadan hari ini, yaitu Ramadan Syahrul Doa, bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Baik, nah Ustadz, kalau doa ini adalah otaknya ibadah, ya. Doa juga adalah ibadah. Tentunya ini kan juga berbuah pahala, insya Allah Ustadz, ya. Dan seperti yang Ustadz jelaskan tadi, sangat terkait dari
surah Al-Baqarah 183 ya, antara puasa dengan doa ini tidak terlepas. Ya. Nah, Ustadz, kira-kira di bulan suci Ramadan ini ada kelebihannya mungkin Ustadz dibanding dengan hari-hari lain Ustadz atau bulan-bulan lain? Ya. Berdoa di bulan Ramadan tentu punya keistimewaan. Pertama, Ramadan bulan suci. Nah, kemudian pada bulan Ramadan ini berdoa, dalam sebuah hadis disebutkan, Inna lillah itqan minan nar fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini membebaskan orang dari ancaman api neraka. Jadi Allah sendiri membuka peluang kita untuk berdoa karena Allah memberikan keamanan, jaminan kebebasan kepada kita dari ancaman api neraka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wa anna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Setiap orang muslim dianjurkan untuk berdoa, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tapi istimewanya adalah di bulan Ramadan. Fayastajibu lahu, maka aku akan kabulkan dan aku akan berikan apa yang menjadi permintaan. Nah, itu berdasarkan hadis Rasulullah. Dalam hadis lain disebutkan. Baik Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Masya Allah. Nah pemirsa, bersabar kita dulu ya. Tentunya kita akan mendengarkan dan menyaksikan lebih hangat lagi tentang tulisan dari Ustaz tentang Ramadan Sahur 2 ini. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat, zakat menyucikan, bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau sudah kena marah. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik, kembali kita di indahnya Ramadan. Nah pemirsa, kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung di acara indahnya Ramadan di sore hari ini dengan mengajukan ataupun memberikan pertanyaan tentang seputar tema kita, yaitu Ramadan Sahur 2 bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dapat menelpon langsung di 081161000386 081161000386. Kami tunggu telepon dari pemirsa yang kami muliakan. Nah, Ustadz tadi sudah memberikan penjelasan, tadi ada hadis yang ingin disampaikan juga Ustadz ini. Ya. Banyak hadis, pertama yang menganjurkan dan mendorong untuk berdoa. Ya.
Kemudian banyak juga hadis yang mengancam orang yang tak mau berdoa. Ya. Nah, kalau Al-Quran jelas. Ya. Nah, salah satunya dalam surah Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, astajib lakum, pasti akan kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, adapun orang yang yastakbir, merasa besar, merasa hebat, merasa angkuh, merasa sombong, lalu tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Maka Allah ancam mereka akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina. Nah, jadi tidak ada pilihan bagi kita karena kita butuh. Manusia tidak bisa mewujudkan keinginannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pertama adalah membangun hablum minallah. Jadi harus membangun jaringan Dengan Allah, ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru namanya ikhtiar. Nah, kalau kerja itu namanya ikhtiar. Tapi sebelum kerja, kita berdoa dulu. Doa dulu. Baik, kita tahan dulu Ustaz, ini ada telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana, Pak? Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana, Pak? Silakan. Dengan Pak Abu Hanifah dari Setiabudi Medan. Alhamdulillah, ini Pak Abu Hanifah. Bisa dikecilkan dikit volume televisinya, Pak, ya? Ya, Pak Abu Hanifah dari Setiabudi. Silakan, Pak, yang akan ditanyakan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Ya. Bolehkah saya bermohon di dalam doa, di dalam sholat saya, supaya umur saya dipendekkan saja kalau memang itu lebih baik untuk saya? Dan bolehkah saya bermohon, kalaupun antara saya dengan istri saya harus dipanggil, istri saya lah yang lebih dulu meninggal supaya ada yang mengurus dia. Kebetulan dia diamputasi kakinya, dok, Ustaz. Masya Allah. Baik, ya. Baik, cukup. Ya, itu aja, Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Hanifah di Setiabudi Medan. Ini luar biasa ini pertanyaannya. Doanya ini juga luar biasa nih, Ustaz, ya. Kalau kita biasanya minta umur dipanjangkan, ini kalau boleh bermohon minta dipendekkan. Kemudian ada permintaan dari doa dari Pak Abu Hanifah ini ya tentang siapa dulu yang dipanggil gitu ya. Dia kepingin duluan dipanggil supaya ada yang ngurus istri atau sebaliknya gitu. Ini gimana, Ustaz ya? Terima kasih Pak Abu Hanifah ya. Di Setiabudi tentang berdoa dalam sholat ya. Yeah. Berdoa dalam sholat itu memang diperintahkan oleh Rasul. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aksiru ad-du'a. Sujud terakhir ya. Maka perbanyaklah berdoa. Nah, jadi artinya bolehkah berdoa dalam sholat? Ya, berdasarkan hadis tadi sahih riwayat dapat dilihat dalam kitab Sahih Bukhari bahwa saat yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika kita sujud. Ya. Maka Rasul fa'aksiru itu artinya perbanyaklah berdoa. Nah, apakah kita boleh berdoa apa saja? Boleh saja. Nah,
Tapi kalau soal umur, diminta tak diminta, itu sudah ada apanya. Sudah ada time-nya, sudah ada waktunya. Tidak bisa ditunda, tak bisa dicepatkan. Tak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tak bisa ditunda. Nah, kalau doa seperti itu saya kira tak perlu. Karena kita jangan berdoa itu kalau ini baik kasihlah, kalau tak baik tak kasih. Kita yakin. Harus yakin kalau berdoa itu yang kita minta itu adalah yang terbaik. Ya, dikabulkan yang terbaik. yakin. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau keinginan siapa duluan meninggal, ya mungkin masing-masing kita punya pemikiran masing-masing. Nah, apakah kita duluan apa pasangan kita duluan? Saya kira kalau enggak diminta pun udah ada ininya, ada waktunya ya, ada waktunya. Tapi itu Allah juga tidak membatasi ya. Tapi ada etika ketika berdoa itu, jangan seperti memberikan pilihan. Memberikan pilihan kepada Allah. Nah, kalau memberi pilihan tak cocok. Allah tidak tempat kita untuk memberikan pilihan. Yang pilihan itu ada pada kita. Kita harus yakin. Ya Allah, berikan saya kesehatan, berikan saya umur panjang, sehingga saya bisa beribadah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jika engkau panggil kami, siapapun duluan, ya kami siap. Siap menerima takdir yang telah engkau tentukan. Nah, saya kira seperti itu, Pak Ustaz. Karena itu rahasia Allah, bisa juga dipanggil secara bersama-sama, Ustaz. Ya. Masya Allah. Insya Allah kami doakan waktunya juga panggilan yang begitu indah ya buat Bapak Abu Hanifah beserta Ibu nanti insya Allah. Nah, terima kasih buat Pak Abu Hanifah dari Setiabudi Medan yang sudah mengawali ya interaktif telepon langsung dari pemirsa di hari ini. Kami masih menunggu ya pemirsa berikutnya untuk telepon dan bergabung bersama kami secara interaktif di 081161000386. 081161000386. Tema kita hari ini adalah Ramadan Syahrul Doa bersama narasumber kita Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC MA. Nah Ustaz, kalau tadi doa itu juga adalah ibadah, seperti juga sholat ibadah, tentunya kan ada tata cara Ustaz atau etika. Nah menurut pandangan Islam tentunya dalam berdoa ini kan kita tentu harus ada adab etika. Nah adab-adab seperti apa yang harus kita ini Ustaz? Terima kasih. Berkaitan dengan doa, kita dalam surah Fatihah yang kita ulang pun Allah ajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi untuk berdoa itu ada tahapan. Nah, tahapan pertama itu ibadah dulu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya, bukan dibalik. Bukan dibalik. Ya, baik luar biasa. Nah, kita akan lanjutkan di sesi berikut nanti Ustaz yang luar biasa. Ya, kami sampaikan juga bagi pemirsa tetap bersama kami di acara Indahnya Ramadan di hari ini dengan tema Ramadan Syahrul Doa. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Ramadan adalah merupakan bulan kepedulian. Mari saatnya kita untuk berbagi pada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mari kita maksimalkan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan penuh berkah.
bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir. Mendidik dengan kolbu, mewujudkan generasi emas yang berakhlakul karimah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, menjangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Baik, kembali kita di indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Indahnya Ramadan hari ini dapat menelpon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Tema kita hari ini adalah Ramadan Sahur Doa bersama narasumber kita Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC MA. Baik Ustaz, tadi sudah sedikit dibahas tentang adab tadi Ustaz. Ya. Tentu dalam setiap kegiatan, dalam setiap perbuatan pasti ada etika, ada adab. Nah, terutama dalam ketika berdoa. Nah, idealnya ketika berdoa itu tentu kita bersuci, berwudu dengan pakaian yang rapi, kemudian menghadap kiblat. Ini bagian yang harus kita lakukan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berdoa itu ya punya aturan, punya tata cara. Nah, jadi kita harus melakukan tata cara itu dan diawali dengan memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang diajarkan oleh ulama dan dituntun menjadi tuntunan bagi kita. Setiap imam sholat selesai sholat mereka memandu untuk berdoa. Itu sebenarnya proses belajar. Nah, beginilah cara berdoa. Tapi sedikit Ustaz, kita juga masih ada melihat mendengar ketika kita ikut berdoa dari seorang imam ataupun seorang guru terkadang banyak juga dan ada yang salawat itu tidak diikut sertakan Ustaz. Jadi ketika sudah memuji-muji kepada Allah langsung ke inti doa tanpa bersalawat kepada Rasulullah. Itu gimana Ustaz? Ya, mungkin itu tidak sengaja. Mungkin itu terlewat. Ya, tapi yang baiknya itu harus itu ya. Harus. Ketika ya, karena kita ini kan mendapatkan ajaran Islam, mendapatkan syariat. Itu kan sumbernya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syarat ibadah termasuk doa yang pertama niat ikhlas. Ikhlas. Jadi berdoa itu harus ada keikhlasan. Yang kedua sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan kalau mau berdoa, pembukaannya itu harus diawali dengan sanjungan, pujian
kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat dengan hati yang ikhlas, baru kita menyampaikan harapan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut tata cara dan sekaligus adab kita berdoa kepada Allah itu kita harus yakin. Hakul jangan yakin, ragu bahwa apa yang kita mohonkan itu pasti Allah berikan. Nah, jadi jangan setengah-setengah hati. Jadi Allah tuh nggak bisa tidak mengabulkan doa-doa ya. Karena Allah sudah berjanji. Siapa lagi ngabulkan doa kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya kuasa, yang maha kuasa, yang bisa memberikan apapun hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah sangat senang orang yang nyinyir. Nyinyir dalam doa. Diminta itu aja. Maka Allah sangat suka. Nah, malah Allah tak suka kepada orang yang meninggalkan doa. Baik Ustadz, kalau doa ini ibadah seperti di sholat kan tentunya ada tata cara. Kalau di sholat itu kan kita harus rukunnya itu harus kita kerjakan, misalnya baca Fatihah, kemudian harus dengan membaca surah. Nah, di doa ini Ustadz, apakah memang kita harus berbahasa Arab atau berbahasa Al-Quran, atau mungkin kita kan nggak semuanya bisa berbahasa dan juga bisa membaca Al-Quran, itu bahasa apa aja boleh Ustadz kalau dari tata caranya? Berdoa tidak ada spesifik bahasa. Tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Namun ulama menyusun ada doa maksurat, doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu ada. Dalam Al-Quran sangat banyak doa yang diajarkan bagaimana kita berdoa. Nah, kemudian hadis juga mengajarkan bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu hafal, alangkah baiknya karena itu doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, maka kita dianjurkan berdoa. Tidak dianjurkan membaca doa. Nah, beda berdoa dengan membaca doa. Nah, kalau berdoa itu dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau membaca doa melihat. Kalau membaca ya kita hafal. Nah, belum tentu kita paham sepenuhnya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa kalbu, itu lebih mengenali mudah, ke dalam ya. Lebih kena. Mungkin kita bisa menangis. Mungkin kita bisa merasakan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari penjelasan Ustadz tadi saya sangat tertarik tadi dengan ada yang maksurat tadi ya dari ulama tadi itu doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an sendiri. Nah, ketika berdoa kita juga ada mendengar apakah boleh merubah doa dari Al-Qur'an itu ke misalnya kalau di Al-Qur'an itu kan lebih banyak tentang kita sendiri gitu. Ini ke misalnya ini jadi gitu. Bisa enggak Ustaz? Nah, di sini terjadi pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Ada khilafiyah ya? Ada khilafiyah. Ayat Al-Quran sebenarnya tak bisa kita robah-robah. Nah, kalau kita mulai merubah nanti, takutnya akan menjadi kebiasaan. Nah, jadi kalau doa maksurat itu lebih bagus sama. Apa yang ada di Al-Quran tertera. Apa yang terdapat, seperti itulah kita. Walaupun konteksnya maknanya tidak untuk bersama, tapi tetap itu yang kita sampaikan ya. Masya Allah. Jadi itu lebih afdol. Kalau kita robah nanti, ya mungkin ya secara grammar bahasa dengan jumlah orang yang banyak menggunakan kata na, ya kan? Nah, itu mungkin secara grammarnya cocok. Ya, tapi secara etika, karena ayat Al-Quran itu udah Allah Maha tahu kalau dia buat na dulu bisa juga. Masya Allah. Nah, luar biasa nih pemirsa, khususnya kita ya para guru-guru agama, kemudian para ustadz, ya ini menjadi pelajaran buat kita juga ya tentang bagaimana kita memimpin doa atau berdoa kita ya ketika yang di Al-Quran harus kita baca yang sesuai dengan di Al-Quran.
Nah, kembali kami sampaikan bagi pemirsa yang ingin bergabung di acara indahnya Ramadan hari ini, dapat menelpon langsung di 081161000386, 081161000386. Tema kita hari ini adalah Ramadan Sahrul Doa bersama narasumber kita Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah Ustadz, kalau sudah adab, etika, tentunya ini di bulan suci Ramadan khususnya, apakah ada tempat ataupun waktu-waktu yang khusus juga buat berdoa Ustadznya? Ya, kalau kita merujuk kepada kitab, nah kapan saat di Ramadan ini kita berdoa? Pertama ketika kita sahur. Sahur ya? Sahur. Nah, karena sahur itu sepertiga malam akhir. Nah, di situ yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ila sama'id dunya ketika sulusul lail akhir. Jadi Allah turun dan Allah mengatakan fayaqulu, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku berikan, siapa yang memohon ampun saya ampunkan. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi waktu sahur ini kita tidak hanya fokus waktu makan sahur aja, tapi setelah sahur kita juga bisa tambah atau kita iringi dengan doa-doa terbaiknya. Ini doa-doa ini khususnya ada khusus lagi untuk doa yang lebih baik dunia, untuk akhirat atau doa dunia Ustaz. Ya. Dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan haji kan ada kritikan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa fokus semua permintaannya itu berkaitan dengan kebahagiaan dunia. Dan dia lupa untuk meminta kebahagiaan akhirat. Nah, lalu dalam ayat selanjutnya wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa itu harus dibagi. Ada untuk kebahagiaan dunia dan ada untuk keselamatan di hari akhirat dan kebahagiaan nanti di akhirat. Itu kritikan Al-Quran terhadap orang diberi kesempatan untuk berdoa, tapi dia lupa untuk berdoa untuk akhiratnya. Nah, itu di surah Al-Baqarah. Nah, bisa dilihat berkaitan dengan doa orang ketika berhaji. Nah, orang berhaji itu kan doanya mustajab. Sama dengan Ramadan ini. Khususnya di Arafah Ustaz, ya? Di Arafah, di Ramadan ini mustajab. Tapi kadang-kadang mungkin kita lupa. Hanya berdoa untuk kebahagiaan dunia, lancar kerja, ini semua rezeki banyak, tapi dia lupa bagaimana berdoa kepada Allah agar diselamatkan pada hari akhirat nanti. Nah, jadi yang ideal itu berdoa untuk dua-duanya. Untuk dunia dan untuk akhirat. Harus ada balance ya. Ada balance. Ada seimbang. Masya Allah, luar biasa. Jadi harus ada keseimbangan antara doa-doa itu juga kita jangan berfokus pada yang dunia. Yang pasti akhirat kita tetap berdoa juga. Itu waktu-waktu Ustaz ya. Termasuk juga waktu-waktu kita sedang menunggu saat ini seperti menunggu waktu berbuka Ustaz ya. Jadi pertama tadi itu tadi waktu sahur ya. Ya. Baik Ustaz, kita tahan dulu, ini ada telepon masuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana Pak? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz. Ini Tauhir Pak Ustaz. Silakan Pak. Halo. Ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya langsung aja. Jelas. Halo. Bisa dikecilkan volume televisi Pak sedikit. Oh iya. Ya, assalamualaikum. Silakan. Baik, mungkin ini ada terganggu sedikit ya, mungkin jaringan. Kita akan tunggu kembali, mungkin bisa ditelepon ulang ya.
Baik, silakan Ustaz dilanjut. Ya, jadi sahur itu bukan hanya untuk makan, tapi sahur itu saat terbaik untuk wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi harus tujuan utamanya untuk bisa mengerjakan sholat tahajud. Nah, minimal 2 rakaat ya. Kemudian minimal 2 rakaat. Kemudian kita beristighfar. Yeah. Wabil ashari yastaghfirun. Yeah. Pada saat sahur itu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar. Ada 2 bentuk ayat di situ. Baik, Masya Allah, kita tahan dulu Ustaz. Baik pemirsa, luar biasa, kami sampaikan kembali. Mungkin tadi yang menelpon, Bapak yang menelpon tadi nanti dapat diulang kembali di 081161000386 ya. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Ngerong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh dap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, kembali kami sampaikan dan masih menunggu ya telepon dari pemirsa khususnya yang sedang menunggu berbuka puasa di 081161000386 081161000386. Tema ataupun topik kita adalah Ramadan Sahur Doa bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC MA. Masya Allah. Ustadz tadi tempat sudah waktu sudah kita sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Selain dia waktu sahur, kemudian waktu untuk berbuka. Kalau sudah ada waktu tentunya pasti ada tempat Ustadz. Tempat-tempat yang mustajab doanya, khususnya di bulan Ramadan. Apakah harus di masjid atau di mana Ustadz ya? Terima kasih terkait dengan tempat berdoa di bulan Ramadan ini. Dia lebih banyak menjelaskan tentang saat waktu berdoa yang terbaik. Nah, di samping yang sudah kita sampaikan tadi, pada saat sahur, saat berpuasa, dan saat berbuka, pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita sudah melewati satu malam, malam 21. Masih ada kesempatan kita untuk
saat kita berdoa, doa mustajab, yaitu di tanggal 23, 25, malam-malam ganjil, 27, 29, itu momen yang sangat ini. Nah, tapi Rasul juga memberitahu kepada kita, saat doa yang mustajab, pertama ketika azan. Ketika azan berkumandang, di situ doa, saat doa mustajab. Jadi kita jawab, kemudian kita berdoa dalam hati. Nah, kemudian antara iqamah. Ya, azan dan iqamah. Nah, kemudian ketika khatib naik ke mimbar. Jumat. Nah, jadi sebenarnya kalau saat sangat banyak. Tapi kalau tempat, tempat itu memang dikhususkan ada di tanah suci. Di tanah suci Mekah dan Madinah. Kalau di luar itu lebih banyak disampaikan waktu. Waktu berdoa. Tentunya tidak dibicarakan tempat berdoa. Nah, tapi kalau secara logika, kalau masjid pasti tempat yang terbaik. Tempat-tempat yang mulia ya. Ya, tempat yang mulia dibandingkan di rumah kita kan. Nah, mungkin kalau itu bisa kita analogikan bahwa masjid adalah tempat yang mulia, maka masjid salah satu pilihan kita untuk berdoa, tempat kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mana aja pun kita bisa berdoa. Kita bebas. Nah, itulah sempurnanya ajaran Islam. Kita berkomunikasi dengan Allah tidak perlu ada perantara. Tidak perlu ada channel. Kita diberi kebebasan. Jadi pulsanya bebas. Langsung. Nah, maka kita sering mendengar ada istilah lain selain doa itu kan ada doa, ada istighosah, ada munajat. Nah, banyak. Nah, itu sebenarnya pengertiannya hampir sama. Cuma kadang-kadang ada juga para ulama memberikan perbedaan apa itu doa, ya kan? Apa itu istighosah, apa itu munajat, apa itu istighfar. Nah, sebenarnya konsepnya sama-sama meminta. Sama-sama meminta. Baik, kalau tadi saya petik Ustaz ada istighosah, kemudian munajat ketika acara zikir akbar. Nah, kaitannya tadi waktu penjelasan Ustaz tadi tentang bahasa-bahasa Ustaz. Nah, apakah diperbolehkan ya ketika kita berdoa itu kita tuh seperti bersaja Ustaz? Ya, seperti bersaja misalnya dengan bahasa-bahasa yang mengiba, kemudian selain iba juga seperti saja lah. Gimana Ustaz? Kalau bermohon kepada Allah itu yang penting ikhlas. Kalau dia menyusun kalimat doanya dengan puisi, puitisasi, dengan saja, yang penting ada keikhlasan. Bahwa dia memang memiliki keikhlasan. Tapi kalau tujuannya bukan karena keikhlasan, bukan karena Allah Ta'ala, tapi ingin mendapatkan pujian, sanjungan, bahwa doanya indah, bahwa doanya bagus. Ini yang rugi kita juga. Masya Tapi Allah. Tak dilarang. Tak dilarang ya. Tidak dilarang karena banyak juga doa-doa yang kita baca dalam berbagai kitab itu disusun memang mengandung bahasa yang tinggi. Bahasanya pun indah didengar. Bahasanya indah, tinggi. Kemudian mengundang kita juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu dibolehkan. Yang penting ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Jangan ada motivasi yang baik lain. Ini luar biasa nih buat kita ya, khususnya para guru-guru al-ustadz yang juga membimbing para jemaah ketika berdoa. Ya, ini juga menjadi masukan buat kita semua ketika kita memimpin ataupun kita berdoa di hadapan jemaah kita. Baik, kembali kami sampaikan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di acara Indahnya Ramadan sore hari ini. Kami masih beri kesempatan untuk menelepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Tema kita adalah Ramadan Sahur Doa bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Ustadz, kita sudah membahas tentang doa tadi yang begitu luar, tentang pengertian doa, kemudian kita waktu-waktu dan tempatnya. Nah,
kita dengan ikhlas berdoa, ini kaitannya Ustadz kan masih ada yang merasa belum dikabulkan. Apa atau hal apa yang membuat doa kita tertolak, Ustadz? Ya, memang banyak hadis yang menjelaskan kenapa doa itu belum dikabulkan. Nah, salah satu hadis itu menyebutkan berdoa ini harus kita terhindar dari hal-hal yang haram. Jadi makanan yang haram, mengambil yang haram. Ada dalam hadis itu disebutkan orang berdoa dengan luar biasa, luar biasa dengan suara yang khas. Tapi Allah jawab doamu tidak makbul karena yang kamu makan dari yang haram, pakaianmu haram, semua yang haram. Baik Ustadz, luar biasa nih. Ya, pemirsa, kita luar biasa mendengarkan penjelasan dari Ustadz ini tentang Ramadan Sahrul Doa. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau gedap, kena marah kita bisa kawan. belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik, kembali kita di acara indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, kita tadi sudah di pertama ada pengantar, kemudian di tengah-tengah ada penjelasan tentang tema kita hari ini, yaitu Ramadan Sahrul Doa. Nah, tentunya kita akan mendengarkan dan mengambil kesimpulan dari pertemuan acara indahnya Ramadan hari ini tentang Ramadan Sahrul Doa. Kita akan dengarkan kesimpulan dari Ustadz, silakan. Alhamdulillah, apa yang menjadi tema hari ini tentang Ramadan Syahrul Doa. Ramadan adalah bulannya berdoa. Berdoa ini tidak terkait sebenarnya dengan waktu atau bulan tertentu, tapi doa itu adalah kewajiban. Jadi doa itu adalah kewajiban seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita diwajibkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon yang terbaik untuk kita, baik di dunia, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ada orang mengatakan, saya tak perlu berdoa karena Allah tahu apa yang ada dalam hati saya. Nah, ini mungkin hal yang perlu kita hindari, ucapan yang seperti ini. Nah,
Allah itu ingin mendengar. Allah mau mendengar kita merintih. Ya kan? Suara kita lirih, memohon, meminta segala yang kita inginkan dalam kehidupan kita yang terbaik. Terutama Allah beri kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan di bulan Ramadan ini adalah selain ibadah puasa, baca Quran, salat qiyamul lail, salat tahajud, bersedekah, itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Ustaz, luar biasa. Tanpa terasa pemirsa, kita sudah bersama hampir 60 menit di acara indahnya Ramadan di hari ini dengan tema Ramadan Syahrul Doa bersama guru kita, narasumber kita Ustaz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Terima kasih Ustaz sudah bisa bergabung hadir bersama di studio hari ini. Semoga menambah khasanah dan ilmu ya bagi pemirsa umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Masih ada kesempatan kita untuk kita menjelang nanti di hari kemenangan Idul Fitri, ada sekitar 9 hari lagi ke depan, khususnya di malam-malam ganjil ya, kita mengharapkan doa-doa kita mustajab dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih atas segala perhatian dari pemirsa. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan ya selamat berbuka puasa di hari ini, hari ke-21. Semoga insya Allah puasa kita, ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Doa-doa kita diijabah oleh Allah SWT. Khususnya doa menjelang berbuka puasa. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di esok hari dalam acara indahnya Ramadan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.